Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 251020046. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi pertanyaan dari tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasan Anda. Tujuan pendidikan Islam adalah bentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum Islam seharusnya disusun untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui pembelajaran agama, ilmu pengetahuan umum dan pembinaan karakter. Menurut saya, tujuan pendidikan Islam dan kurikulum di sekolah Islam saat ini sudah cukup selaras. Tetapi belum sepenuhnya hal ini karena banyak sekolah Islam telah menggabungkan mata pelajaran agama dengan umum, serta membiasakan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan pembinaan akhlak. Namun pada kenyataannya masih ada sekolah yang lebih menekankan pencapaian nilai akademik daripada pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu terus dikembangkan agar tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas serta secara intelektual, tetapi juga menekankan iman yang kuat, akhlak yang baik, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara lebih optimal. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena mudah diterapkan dan efektif untuk menyampaikan materi kepada banyak peserta didik dalam waktu yang relatif singkat. Kelebihan metode ceramah adalah guru dapat menjelaskan materi secara terstruktur, menyampaikan konsep-konsep dasar ajaran Islam dengan jelas, serta menghemat waktu pembelajaran. Metode ini juga cocok digunakan untuk menjelaskan ayat Al-Quran, hadis, maupun materi yang bersifat teoritis. Namun, metode ceramah juga memiliki beberapa kelemahan. Peserta didik cenderung menjadi pasif karena mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, metode ini kurang melatih kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, metode ceramah saja belum cukup karena tujuan pendidikan Islam tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, sikap, dan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, metode ceramah sebaiknya dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, praktik ibadah, keteladanan, dan pembiasaan agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Soalnya dalam sebuah sekolah Islam, penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Dalam pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur pengetahuan peserta didik, tetapi juga menilai sikap perilakunya.
Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek pengetahuan dapat dinilai melalui ujian tertulis, ujian lisan, tugas, presentasi. Aspek sikap dapat dinilai melalui observasi terhadap kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, rasa hormat kepada guru maupun teman. Sementara itu, aspek perilaku dapat dinilai melalui praktik ibadah, kebiasaan membaca Al-Quran, kepedulian terhadap sesama, serta penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan evaluasi seperti ini, guru tidak hanya mengetahui kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga perkembangan karakter dan akhlaknya sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik melalui perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, keluarga, sekolah, masyarakat memiliki peran yang sangat berkaitan dalam membentuk karakter peserta didik. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama atau utama yang menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan kebiasaan baik sejak dini. Sekolah berperan sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membimbing peserta didik melalui pembelajaran dan keteladanan guru. Kalau masyarakat menjadi lingkungan tempat peserta didik menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apabila keluarga, sekolah, masyarakat bekerja sama dengan baik, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terakhir, bertanggung jawab juga. Sebaliknya, jika salah satu lingkungan tidak mendukung, pembentukan karakter peserta didik akan menjadi kurang optimal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah pembentuk manusia yang berakhlak mulia dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpendapat bahwa ilmu tanpa akhlak dapat membawa seseorang pada kesombongan dan penyalahgunaan ilmu. Karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan menambah pengetahuannya kita, tetapi juga memperbaiki hati, sikap, dan perilaku kita. Pemikiran Al-Ghazali sangat relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Di era digital, peserta didik mudah memperoleh informasi, tetapi juga menghadapi berbagai pengaruh negatif seperti penyebaran hoaks, perundungan di media sosial atau pembulian, dan menurunkan sopan santun. Oleh sebab itu, pembinaan akhlak tetap menjadi bagian yang sangat penting bagi peserta didik, mampu menggunakan ilmu dan teknologi secara bijaksana serta karakter yang baik. Kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 6. Jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap karena kemampuan peserta didik berkembang sedikit demi sedikit. Materi yang mudah harus dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari materi tersebut, atau sebelum mempelajari materi yang lebih susah, lebih sulit lah istilahnya. Dengan cara ini, peserta didik akan lebih mudah memahami pembelajaran dan memiliki dasar pengetahuan yang kuat. Jika prinsip ini tidak diterapkan, peserta didik dapat merasa bingung, sulit memahami materi, kehilangan motivasi belajar,
bahkan mengalami stres karena materi yang diberikan melebihi kemampuannya. Oleh karena itu, guru harus menyusun pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atas dalam program pendidikan sekolah tersebut? Menurut Islam Raji Al-Faruqi, semua ilmu berasal dari Allah sehingga tidak boleh ada pemisahan antara ilmu agama dan umum. Penerapannya di sekolah dapat dilakukan dengan mengaitkan setiap mata pelajaran dengan nilai-nilai Islam. Misal, pelajaran sains digunakan untuk menunjukkan kebesaran Allah sebagai ciptaannya. Sedangkan pelajaran ekonomi dikaitkan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan etika bisnis dalam Islam. Sementara itu, menurut Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan harus menanamkan adab, yaitu sikap menghormati Allah, guru, orang tua, sesama manusia, dan ilmu pengetahuan. Penerapannya dapat dilakukan melalui pembiasaan salam, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan, menghormati guru, serta memberikan keteladanan dalam seluruh kegiatan sekolah. Dengan menggabungkan konsep Islamisasi Islam, maksudnya ilmu, dan adab, sekolah tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia, kepribadian Islami, dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan kepada Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.